Apa? Nabi Yakub itu sangat mencintai Nabi Yusuf daripada saudara-saudara yang lain. Sebab pertama adalah karena Nabi Yusuf itu masih kecil. Pada saat itu umurnya masih belum balik, nggak tahu umur berapa. Itulah sebab pertama. Yang kedua, di samping Nabi Yusuf itu sangat kecil, Nabi Yusuf itu yang saat itu masih butuh kasih sayang dari seorang ayah. Nabi Yusuf itu ditinggal wafat oleh ibunya. Jadi pantas saja Nabi Yakub itu cinta sangat atau sayang kepada Nabi Yusuf yang statusnya yang keadaannya seperti itu, yaitu masih kecil. Yang kedua, Nabi Yusuf ditinggal wafat oleh ibunya. Berkaitan dengan cinta, sebenarnya cinta Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf ini cinta apa sebenarnya? Apa ini cinta akli? Atau ini cinta atifah, cinta yang timbul dari perasaan? Jadi Imam Sya'rani itu membagi cinta jadi dua. Imam Sya'rawi, bukan Imam Sya'rani. Imam Sya'rawi, pemilik pengarang tafsir Khawatir Sya'rawi, yang makamnya ada di Mesir. Beliau membagi cinta ada dua. Ada cinta akli, cinta yang diukur dengan akal. Ada cinta yang timbul yang merupakan cinta atifah, yang ukurannya adalah perasaan dan lain sebagainya. Kemudian kita bahas dulu cinta akli itu apa. Cinta akli itu cinta yang mendahulukan kemanfaatan, an-nafi. Alladzi yu'athirun nafi. Contohnya, kita sakit. Contoh saja ya. Contohnya kita sakit. Kemudian, ketika kita sakit, kita membutuhkan obat. Nah, kira-kira minum obat itu pahit apa tidak? Nah, kalau minum obat itu kalau minum obat itu pahit, apakah obat itu tidak akan diminum? Ya tetap diminum lah. Nah, di sini dalam hal ini yang didahulukan adalah akalnya, bukan perasaannya. Kemudian ada cinta atifah. Nah, cinta atifah itu cinta yang timbul dari perasaan, yang tidak jelas, yang tidak mempunyai undang-undang, yang tidak mempunyai kata taklif di situ. Itu namanya cinta atifah. Makanya kalau ada orang menyatakan cinta, maka jangan tanya apa sebabnya. Kenapa? Karena cinta atifah ini dalam ilmu mantiknya itu masuk kepada dalam ilmu mantik bagi yang belajar mantik ya. Hub atifi ini merupakan doruri. Apa itu doruri dalam ilmu mantik? Ma la yahtaju ila ta'ammul, ma la yahtaju ila nadhar, ma la yahtaj ila dalil. Nah, di sini cinta doruri itu sesuatu yang tidak harus dibuktikan dengan dalil. Itu adalah yang disebut dengan daruri. Nah, cinta atifah ini, hub atifi, itu merupakan hal daruri yang bisa dirasakan dengan indera dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang menyatakan cinta, aku suka kamu, aku cinta kepada Nabi Muhammad umpamanya ya, aku cinta kepada masyayikh, aku cinta pada habaib dan lain sebagainya, maka jangan tanyakan sebabnya. Kenapa? Karena cinta atif itu merupakan merupakan ilmu doruri yang tidak ditanyakan sebabnya, cukup dirasakan saja. Nah, karena Nabi Yusuf itu merupakan saudara yang paling kecil, yang ibunya wafat, maka wajar saja Nabi Yakub itu mencintai beliau. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang lain yang jumlahnya berapa itu? 11 apa 12? Nah, itu semuanya iri. Makanya mereka itu merencanakan pembunuhan. Ayat setelahnya, uqtulu Yusufa awit rahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Uqtulu Yusuf. Ada sebuah kaidah. Sebelum masuk ke sini ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh Syekh Syarawi dalam sebuah video yang saya cuplik.
Beliau mengatakan, tajid fi nasi shalihin al-warithina syai' minan nubuwah idza hammu bi jarimatin yatasa'aduna fiha ilal aqal. Orang soleh, soleh ini mungkin para wali dan sebagainya ya, orang soleh, kemudian orang-orang para nabi, ketika mereka berkehendak, idza hammu, ada azm dan lain sebagainya ya. Ini hammu, masih belum ke azm ya. Idza hammu bijarimatin, ketika dia terbesit dalam hatinya ingin melakukan sebuah kriminal, sebuah kemaksiatan, maka ia tasa'aduna fiha ilal aqal, maka keinginan tersebut akan naik kepada yang lebih kecil, kepada yang lebih ringan. Nah, itu terbukti dalam ayat ini. Uktulu Yusufah. Mereka awalnya ingin membunuh Nabi Yusuf, merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf. Uktulu Yusufah. Kemudian, awit rahu wa ardon yakhlulakum wajhu abikum. Atau buang saja. Diasihkan saja, yang penting Yusuf itu jauh dari ayah, jauh dari Nabi Yakub. Dan kita nanti yang kita nanti yang jadi tersayang karena beliau tidak ada, karena Nabi sudah ada. Uktulu Yusufa awit rahuhu ardon. Qala qailun minhum. Kemudian ada dari seseorang dari mereka yang berkata, qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub. Jadi ya, yang awalnya ingin membunuh, maka yang awalnya ingin membunuh, derajat ke tingkat derajat kriminalnya, jadinya meningkat kepada yang lebih kecil, kepada yang lebih ringan. Udah, jangan dibunuh saja nih. Kita alquhu fi ghayabatil jub, kita buang saja. Kita buang saja Nabi Yusuf ini di sebuah sumur. Ini sudah ada peningkatan ya, yartaki yataso'ad. Dari yang lebih berat yang berupa pembunuhan meningkat kepada yang lebih kecil, yaitu berupa buang saja ke dalam sumur. Entah ini apa maksudnya, apa ini sumur beneran atau hanya sebuah galian. Makanya kita di sini harus memahami dulu apa itu maknanya ghayabat, apa itu maknanya jub. Al-ghayabah di sini maksudnya adalah kullu mawdi'in satara angka asy-syai' wa ghayyabahu. Ya berarti semacam semacam lubang. Tapi lubang ini ketika lebih dalam, ketika orang masuk ke dalamnya, maka dia tertutupi. Kemudian apa mana jub? Ghayabatil jub. Al-bi'ru ghairu matwiyah. Yaitu sumur yang tidak dilapisi dengan bata atau dilapisi dengan batu pinggirannya, bagian dalamnya, sehingga itu ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalamnya, Nabi Yusuf ini yang kayaknya masih kecil tidak bisa naik. Nah, tadi idza hammu bi jarimatin yatasa'aduna fiha ilal aqal, ketika orang solihin itu atau para nabi itu bermaksud untuk melakukan sebuah jarimah, maka akan meningkat dari yang paling berat meningkat kepada yang lebih kecil, bukan menurun ya, meningkat kepada yang lebih kecil, yaitu berupa utruhu ardon wa alquhu fi ghayabatil jub. Kemudian setelah itu mereka masih merencanakan iltaqithu, setelah Nabi Yusuf dibuang, mereka masih merencanakan sebuah opsi lain. Nanti kalau Yusuf ini dibuang ke dalam sumur, maka Yusuf nanti akan ditemukan oleh seorang rombongan yang perjalanan. Nanti ketika dia ketemu bisa diambil dan dijual dan lain sebagainya. Yaltaqituhu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Jadi di sini ada tiga tahapan. Yang pertama itu mereka berunding untuk membunuhnya, akhirnya ini nggak jadi dan meningkat kepada kepada jarima yang lebih kecil, yaitu berupa udah buang saja ke dalam sumur. Setelah itu
ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, mereka masih merencanakan, oh nanti kalau Nabi Yusuf itu dibuang ke dalam sumur, dia akan ditemukan oleh rombongan orang-orang yang musafir dan yang akan menyelamatkan dia nantinya. Itu sebuah siasat yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang jelek. Kalau orang jelek, ahli maksiat, maka nantinya kebalikan daripada as-salihin, kebalikan daripada al-warithin, wasyirrir yatasa'aduna ilal jarimah. Itu kalau orang-orang yang jelek. Yatasa'aduna ilal jarimah al-a'la. Contohnya ya, awalnya apa ya, contohnya orang pacaran, umpamanya ya. Ketika pacaran, udah pertama itu chattingan dulu. Setelah itu ya, setelah chattingan baru nanti ngajak video call dan lain sebagainya. Itu nanti meningkat ke yang lebih parah. Nanti ketika video call ngajak ketemuan. Ketika ketemuan dia bilang, "Saya boleh pegang tangannya enggak?" Nanti ketika boleh pegang tangannya, "Saya boleh kecup ininya enggak?" Nanti itu akan berlanjut kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu syirir. Jadi bedakan antara solihin dengan syirir. Kalau solihin itu masih ada arah positifnya. Jadi ketika mau melakukan sebuah kejelekan, maka dia akan ada opsi untuk melakukan kejelekannya lebih ringan. Begitu. Terus, qalu ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusuf, wa inna lahu lanasihun. Qalu. Qalu ini kalau di i'rab fi'il madhi. Fi'il madhi yang menunjukkan kepada jamak. Tapi apakah yang dimaksud dalam qalu ini semua orang? Semua semua saudara-saudaranya Nabi Yusuf mengatakan serentak, "Ya abana, ma laka la ta'manna?" Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak merasa aman kepada kita? Apakah mereka serentak mengucapkan qaulu ya abana? Atau ada satu orang yang mengatakan kemudian yang lain hanya mengamini saja, mengiyakan saja, atau memberikan isyarah mengangguk-angguk, "Oh iya iya," gitu. Maka yang masuk qaulu di sini yang dimaksud meskipun sigatnya adalah jamak, yang dimasukkan adalah satu orang, yaitu salah satu dari saudara-saudara Nabi Yusuf saja yang mengatakan, qalu ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusuf, wa inna lahu lanasihun. Wa inna lahu lanasihun. Kenapa ayat ini tidak percaya, tidak merasa aman? Nanti wa inna lanasihun, sedangkan kita lanasihun. Nasihun ini maksudnya an-nushu di sini maksudnya bukan memberikan mau'izah dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud dengan nasihun di sini, an-nushu di sini adalah an-nushu. Indah. An-nushu huna al-qiyam bil maslahah. Wa qila al-birru wal atfu maknahu inna atifuna ilaihi qaimun bi maslahatihi nahfaduhu hatta naruddahu ilaik. Yang dimaksud an-nushu di sini, mereka akan menjaga Nabi Yusuf dengan sepenuh hati. Nanti dan juga mereka akan mengembalikan Nabi Yusuf sebagaimana seutuhnya nantinya, tanpa kurang apapun, tanpa lecet apapun nantinya. Maksudnya mau dijaga dengan sebenar-benarnya. Itu maksudnya nasihun di sini. Kemudian arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Besok biarkan kami membawa Yusuf ini berjalan-jalan, bermain ke tempat yang jauh. Soalnya ke tempat yang jauh. Ada yang perlu dibahas. Yarta wa yal'ab. Apa arti yarta wa yal'ab? Dalam tafsir Baghawinya, yarta di sini al-ittisa fil malad. Yuqalu rata'a fulanun fi malihi idza anfaqahu
fi syahwatihi yuridu wa yan'am wa ya'kul wa yalhu wa yabsut. Jadi maksudnya al-la'bu di sini dalam tafsir Bagawi diartikan dengan sesuatu yang menghabiskan harta untuk main-main, untuk bersenang-senang dengan si doi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita pahami lebih dalam, pantaskah seorang nabi, seorang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya yang merupakan juga nabi melakukan bermain-main, yaitu menghabiskan harta, kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermain, menghabiskan harta untuk memenuhi syahwatnya. Pantaskah seperti itu untuk seorang Nabi Yusuf dan juga untuk saudara-saudaranya yang juga seorang nabi? Nah, ini sangat bertentangan sekali ya, sangat iskal sekali ketika melihat tafsir dari tafsir Al-Bagawi. Makanya saya ini mengambil tafsirnya Imam Sya'rawi. Dalam tafsir Imam Sya'rawi, al-la'bu itu dimaksudkan asyughlu bil mubah liqasdin syirahin nafs. La'bu ini ya bermain, santai, jalan-jalan, yang bisa menghilangkan kegalauan, kegundahan, nanti dan lain sebagainya. Itu maksudnya al-la'b di sini. Jadi kayak saya kira dalam tafsir yang saya kira ya, tafsir Imam Sya'rawi ini dalam menafsirkan la'bu itu lebih cocok dengan kenabian Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi nanti kalau diartikan dengan bermain-main infakul mal fisahawatihi, yaitu menghabiskan harta untuk memenuhi syahwat-syahwatnya, ini sangat tidak sesuai dengan sifat ismah atau sifat amanah yang dimiliki oleh para rasul. Saya kira sampai di sini cukup ya. Oh iya, Ustaz. Cukup, Ustaz. Selanjutnya biar dilanjutkan sama Ustaz Irfan. Ustaz Irfan sudah hadir apa tidak? Ustaz Irfan hadir ya, Ustaz Irfan? Nah, ini teman-teman, hadir. Ustadz Umam ini karena terlalu lama di Mesir, bahasa Indonesianya jadi gak lancar ini. Saya gak tahu berbahasa Indo, apalagi berbahasa yang kontemporer itu. Biar nanti lebih kulino dengan bahasa Mesirnya kayaknya. Dari tadi saya hitung kata apa ya itu banyak sekali, Ustaz. Syarif. Baik, ini karena di Mesir sekarang sudah masuk waktu asar, Ustadz Umam ini khawatir masih mau sholat asar, tapi nanti gabung lagi Ustadz ya, gabung lagi. Soalnya teman-teman ini khawatir ada yang mau didiskusikan nanti. Untuk sesi selanjutnya, Ustadz Irfan sudah siap. Ustadz Irfan bisa open kamera, Ustadz, biar teman-teman yang lain kelihatan ini mukanya jenengan. Open kamera, Ustadz Irfan. Sebentar, masih di perjalanan. Masih di perjalanan. Baik. Kalau masih belum siap, saya lanjutkan dulu ya. Tapi pembahasannya bukan tafsir lagi. Tentang apa itu? Ya, tentang masukan-masukan apa yang seharusnya dipelajari sebelum mempelajari tafsir-tafsir itu. Oh, boleh. Ini ilmunya luar biasa nih. Silakan, Ustaz. Ambil nunggu Ustaz Irfan. Iya. Jadi ya, sebelum seorang itu jadi mufassir, membahas tafsir dan sebagainya, maka ada hal penting yang harus dipelajari terlebih dahulu, yaitu berupa ilmu alat. Ilmu alat yang kita kenal di Indonesia itu apa saja ya? Ya, nahwu, kemudian tasrif, kemudian apalagi ya, balaghah. Dan 3 fan ini merupakan fan yang sangat ditakuti oleh orang-orang. Nah, kalau fan ini sudah gak mampu, ngapain masuk tafsir? Sedangkan dalam tafsir itu pembahasannya butuh kepada ilmu alat yang lengkap. Ilmu alat itu bukan hanya mencakup kepada 3 fan saja yang familiar di Indonesia. Ilmu alat itu mencakup kepada ilmu wadhu juga, mencakup kepada ilmu istiqaq, mencakup juga ilmu usuluddin, yaitu ilmu akidah, usulul fikih, dan lain sebagainya. Di Indonesia, hanya berbagi pengalaman saja ya, di Indonesia itu yang penting
kita bisa baca kitab sudah. Ya enggak begitu. Kenapa tidak begitu? Karena untuk memahami nas-nas ulama, kemudian untuk memahami Quran, itu juga harus memahami ilmu ilmu lughah secara mendalam. Dan juga ilmu-ilmu alat yang lainnya. Baru kalau orang itu ya sudah lengkap ilmu alatnya. Ada berapa ilmu alatnya? Ilmu alatnya boleh masuk ke dalam tafsirul Quran. Sudah magis. Ya, bisa dilanjut dulu Ustadz Umam. Ini Ustadz Irfannya masih ada di perjalanan katanya. Jadi tentang step-step agar kita itu sebelum masuk ke ilmu tafsir itu pengalaman jenengan ketika kalau di Mesir itu gimana gitu. Konsep belajar tafsir kalau di Mesir itu gimana? Konsep belajar di Mesir ya lebih ke ilmu lebih ke ilmu alat. Kalau saya sendiri lebih ke ilmu alat daripada membahas pembahasan yang kontemporer dan lain sebagainya. Kenapa Ustaz? Karena dari ilmu alat ini nantinya kita akan bisa memahami. Oh, Ya iya, lebih ke apa ya Ustaz ya? Lebih ke ilmu wadha yang tidak ada di pondok dulu. Kemudian ilmu istiqaq, ke ilmu mantik. Jadi Dan ini sangat berpengaruh. kalau di Indonesia ini kan terutama di pesantren ya, karena notabene kita adalah anak-anak pesantren, jadi ilmunya masih kurang Ustadz ya sebenarnya kalau mau kita terjun ke itu. Bukan kurang Ustadz, istilahnya bukan kurang. Tapi kurang lengkap saja ilmu alatnya gitu. Cukup tapi kurang lengkap gitu ya. Iya, soalnya kan banyak yang tidak dipelajari tentang ilmu alat di Indonesia itu, Ustaz. Jadi memang gini teman-teman ya, ilmu Allah itu sangat luas sekali. Apa yang ada di kurikulum kita di Indonesia, di pesantren-pesantren kita ini, ternyata kalau kita berkaca pada dunia luar, itu masih belum seberapa gitu. Cuma kalau dikatakan cukup, insya Allah itu sebagai pengantar untuk kita bisa belajar kitab tafsir itu cukup. Cuma kurang lengkap, begitu Ustaz Umam ya? Baik. Iya. Oke. Nah, ini Ustadz Irfan sudah bergabung bersama kita. Ustadz Irfan sudah itu ya, bisa ngisi ya. Tadi katanya ada rapat ya Ustadz Irfan. Iya, saya izin sebentar. Nah ini Ustadz Umam karena di Mesir sudah masuk waktu asar, khawatir beliau masih mau sholat asar, kami persilahkan misal mau sholat dulu Ustadz, nanti misal harus gabung lagi Ustadz, karena kita ada sesi diskusi nanti setelah ini. Jadi harus gabung lagi Ustadz Umam ya. Sampai jam berapa ya Ustadz? Ya tergantung, nanti bisa jadi ya sampai 1 jam setengah, 2 jam bisa. Nanti sampai bosan udah, teman-teman kalau udah bosan keluar sendiri nanti kita udah tutup pembukanya. Begitu Ustadz Umam. Oke Ustadz. Oke, selanjutnya nanti. selanjutnya untuk sesi kedua ini kami persilahkan kepada Ustadz Irfan Maulana. Beliau ini adalah Ustadz muda, keren orangnya. Jadi setiap tahun ini beliau punya karya. Kemarin itu karya terbarunya syarah kitab Aqidatul Awam Ustadz ya. Itu syarah kitab Aqidatul Awam ini dinobatkan sebagai pemenang syarah kitab di Pondok Pesantren Sidogiri. Ya. Ini judulnya apa Ustadz? Kalau boleh tahu Ustadz, yang kemarin ini yang terbaru. Judul kitabnya. Yang kemarin itu kebetulan saya nulis 2 mengenai syarah. Ada yang syarah bin Nasar, Tarsyihul Qiwam, ada yang syarah Nazam bin Nazam, yakni kitab Husnul Takdir fi Syarih Aqidatil Awam Bitashtir. Jadi ya 2 gitu. Oh, ada 2 kitab berarti kemarin itu. Jadi yang syarah Nadom bin Nadom ini, kitab Nadom Aqidatul Awam disarahi menggunakan nadom lain gitu. Oh, gitu. Insyaallah. Lagi teman-teman yang fenomenal itu beliau ini adalah penulis pertama kitab syarah Nadom Sulamut Taufiknya Mbah Abdul Hamid Pasuruan. Cuma belum dicetak. Tapi kalau ada PDF-nya bolehlah di-share ini Ustaz. Insyaallah mungkin nanti khusus pemenang atau siapa nanti. Oh boleh ya. Nanti
PDF kitabnya bisa di-share ya, karena memang nggak dicetak teman-teman. Ada berapa jilid Ustaz yang itu, yang syarah kitab Sulam itu? Itu mungkin 4 jilid. 4 jilid ya. Insyaallah ya, khair tabarakallah. Baik, barangkali langsung saja Ustaz kami persilahkan untuk memberikan apa namanya tambahan ilmu kepada kita terkait surat Yusuf ayat 13 sampai 15. Kami persilakan Ustaz Irfan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Maaf sebelumnya kami ya sebenarnya untuk mengisi di forum ini mungkin masih sangat kurang karena ini banyak senior-senior, banyak guru-guru, asatid-asatid. Cuma ya sama ta'atan, jadi kami juga mengisi sedikit. Ya hitung-hitung juga ini forum saya untuk belajar dan nanti mungkin kita bisa sharing-sharing mengenai pembahasan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Umam barusan, beliau menjelaskan dari ayat 11 sampai 12. Insyaallah saya sendiri akan menjelaskan tentang ayat yang ke-13 sampai 15. Dalam ayat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Jadi di sini sudah masuk ke percakapan dari Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub berkata kepada putra-putranya, inilah yahzununi an tadhhabu bihi. Aku sungguh merasa sedih apabila kalian pergi bersama Yusuf. Wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'b. Dan aku khawatir, aku takut nanti Yusuf itu akan dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun. Dalam keadaan kalian semua itu lalai. Karena tujuan awalnya memang mereka itu yarta' wa yal'ab. Memang untuk bermain ke sana. Takutnya malah Nabi Yusuf ini tidak dihiraukan, akhirnya dimakan oleh serigala atau terjadi hal-hal yang lain. Jadi di sini pembahasan kita rentet dari beberapa kata yang perlu dibahas dalam ayat ini. Yang pertama, ini la yahzununi. Jadi di sini dikatakan sungguh, kata Nabi Ya'qub, aku merasa bersedih. Lamnya di sini tentu sebagai mautiatul lil qasam atau juga bisa bermakna taukid. Dan lam ini kalau masuk kepada fi'il mudhari, ada yang mengatakan lamnya ini lam tidak. Kalau masuk pada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu bermakna hal. Jadi fi'il mudhari itu kan ada yang bermakna istiqbal, yang akan datang, yahzununi, akan bersedih. Ada yang bermakna hal, yakni sekarang sudah bersedih Nabi Ya'qub ini. Lah kalau kemasukan lam ini la yahzununi, maka maknanya adalah saya sekarang sudah bersedih, kata Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Antadhabu ma'ahu, ketika kalian pergi bersama Nabi Yusuf. Maka di sini timbul pertanyaan mungkin di sebagian ulama, kok bisa dikatakan sedihnya sekarang, tapi kan berangkatnya kan belum berangkat. Kok sudah sedih duluan Nabi Ya'qub itu? Nah, maka di sini ulama menjelaskan ya, yang disedihkan oleh Nabi Ya'qub, yang membuat Nabi Ya'qub sedih, yang membuat Nabi Ya'qub itu gundah itu keinginan mereka untuk mengajak Nabi Yusuf untuk pergi dari Nabi Ya'qub. Jadi keinginannya saja itu sudah membuat Nabi Ya'qub bersedih. Sudah membuat Nabi Ya'qub bersedih. Ya, kenapa kok beliau itu bersedih? Karena yang pertama, ya tentu karena beliau sangat dicintai. Nabi Yusuf ini sangat dicintai oleh Nabi Ya'qub. Maka yang namanya kekasih itu tidak mau jauh-jauh dari orang yang dicintai. Pecinta tidak mau jauh dari orang yang dicintai. Maka Nabi Yusuf tentu bersedih. Dan di sisi lain, inilah sifat ayah dari Nabi Ya'qub. Sifat ayah dari Nabi Ya'qub karena memang waktu itu Nabi Yusuf masih kecil, jadi lumrah lah. Nah, secara tabiat tentu yang namanya ayah itu akan bersedih ketika jauh dari pengawasan ayahnya. Ada yang mengatakan beliau umur 7 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan juga umur 17 tahun.
Cuma yang kuat mengatakan 7 tahun. La yazununi an tadhhabu bihi wa akhafu ayyakulahu dzib, dan aku khawatir nanti dimakan oleh serigala. Aku khawatir nanti Yusuf ini dimakan oleh serigala. Maka kekhawatiran di sini mungkin nanti akan kami singgung sendiri, bahwa Nabi Yusuf ini kan di sini bersedih dan khawatir, hazan dan khauf, sedih khawatir. Padahal dalam ayat lain dikatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu tidak mungkin merasa takut dan tidak mungkin merasa bersedih. Dan ini kok Nabi Yakub ini merasa bersedih dan merasa takut? Apa beliau bukan kekasih Allah? Maka nanti insya Allah akan kami bahas. Cuma kami rentet terlebih dahulu akhaf wa yaqulu dzib. Nah, ini barusan cuma spoiler saja. Yaqulu dzib, aku khawatir nanti Yusuf ini akan dimakan oleh serigala. Nah, ini mungkin sebagian akan bertanya, kenapa kok harus serigala? Kenapa kok ada hewan yang lain yang lebih mengerikan? Kenapa kok tidak takut dimakan singa, macan atau yang lainnya? Kenapa kok harus serigala gitu? Maka ulama menjelaskan ada beberapa alasan. Banyak alasan yang melatar belakang. Yang pertama, ada yang mengatakan tempat bermainnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu memang madhabun. Madhabun itu artinya memang tempat yang terkenal banyak serigalanya. Banyak serigalanya. Maka yang dikhawatirkan tentu serigala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua alasannya karena pada malam harinya sebelum saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu minta izin untuk membawa Nabi Yusuf, pada malam harinya Nabi Yakub sudah bermimpi bahwa beliau ada di atas gunung dan Nabi Yusuf itu ada di bawah. Nabi Yusuf itu dikelilingi oleh 10 serigala, dalam riwayat yang lain 11 serigala. Nah, ini jadi kekhawatiran takut dimakan serigala itu timbul dari mimpi itu. Lebih-lebih mimpi ini diperkuat oleh putrinya, yakni Zainab. Zainab ini putrinya Nabiullah Yakub alaihissalam, dalam satu pendapat dari Lia. Dari Lia juga. Ini Lia ini istri pertamanya Nabi Yakub. Saya itu setelah wafat baru menikahi saudarinya, yakni ibunya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Sayyidah Zainab ini Zainab bintu Yakub ini juga bermimpi hal yang sama, yakni bermimpi Nabi Yusuf itu dikelilingi serigala. Maka barulah muncul takut dimakan serigala. Begitulah yang disebutkan oleh Nabi Yakub. Cuma nanti akan timbul pertanyaan juga, kalau sudah ada mimpi seperti itu, kenapa kok masih diperbolehkan oleh Nabi Yakub? Nah, kenapa kok masih diperbolehkan? Harusnya kan mimpinya para nabi itu kan harusnya wahyu dan tentu itu akan terjadi. Tapi kenapa kok masih diperbolehkan? Maka disinilah ulama mengatakan ya nanti ada alasan kedua. Cuma ini ada alasan pertama. Alasan pertama, kenapa kok Nabi Yakub itu tetap memperbolehkan meskipun beliau bermimpi seperti itu, karena mimpinya itu masih samar. Mimpinya itu masih samar, hakikat dari mimpinya itu masih samar bagi Nabi Yakub. Jadi kadang Nabi-Nabinya Allah itu dikasih mimpi, tapi tafsiran mimpinya masih samar bagi Nabi Yakub itu sendiri. Bagi Nabi seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bermimpi anni azbahuk. Aku bermimpi menyembelih kamu wahai Ismail. Pada dasarnya, pada hakikatnya yang disembelih bukan Nabi Ismail tapi kambing. Nah, maka itu masih samar, kata ulama seperti itu. Kemudian baru kita ke pembahasan tadi itu. Kenapa kok Nabi Yakub di sini merasa sedih dan merasa khawatir? Padahal Allah mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Harusnya kekasih Allah itu tidak mungkin merasa bersedih, tidak ada kata bersedih dan tidak ada kata takut dalam kehidupan beliau, tidak ada. Maka ulama mengatakan seperti Imam Andalusi juga mengatakan yang dimaksud ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah tidak merasa takut itu maksudnya tidak merasa takut kepada musuh ketika sedang berhadap-hadapan. Ya, ketika sedang berhadap-hadapan tidak mungkin merasa takut, sebagaimana Nabi Muhammad
justru musuhnya yang merasa takut. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Perjalanan sebulan sebelum berperang, takutnya musuhnya sudah takut kepada Nabi Muhammad. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak mungkin merasa bersedih. Merasa bersedih karena kurangnya pasukan perangnya beliau gitu ya. Ketika berhadapan dengan musuh tidak mungkin merasa bersedih. Makanya dikatakan oleh Al-Alusi juga disinggung di Tahrirut Tanwir, sebagaimana ketika Nabi Muhammad itu intahlik hadhil isabah lam tu'bad ba'du, maka andaikan pasukan sekarang ini dimusnahkan, kalah dengan musuh, lam tu'bad ba'du, maka engkau ya Allah tidak mungkin disembah, ya Allah setelah ini. Lalu ketika merasa seperti itu, baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan. Summa anzala sakinatahu. Diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksudkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak mungkin merasa takut menghadapi musuh, ataupun tidak mungkin merasa bersedih ketika menghadapi musuh. Menghadapi musuh yang hina, maksudnya yang buatnya hina. Ada yang memaknai juga maksud dari la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu, jadi rasa takut itu yang tidak mungkin terjadi bagi kekasih-kekasihnya Allah itu rasa takut yang berkelanjutan mengenai hal akhirat. Jadi tidak mungkin para nabi itu merasa takut nanti di akhirat, merasa tidak tenang nanti di akhirat, tidak mungkin. Merasa sedih nanti di akhirat, tidak mungkin. Kalau di dunia masih mungkin. Sebagaimana perasaan sedih Rasulullah ketika putranya ini Sayyidina Ibrahim wafat, maka beliau menangis. Baru ditanyakan oleh para sahabat, al-ainani tadzifan, kenapa ya Rasulullah kok engkau menangis? Maka jawabannya Rasulullah, hadi rahmah inilah kasih sayang. Jadi hazannya Nabi Yusuf ya, Nabi Yakub ini, sedihnya Nabi Yakub dan khawatirnya Nabi Yakub ini karena didasari kasih sayang. Karena didasari sifat ayahnya beliau, hingga beliau seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan antara dua ayat tersebut. Wa antum anhu ghafilun. Lalu dikatakan di sini wa antum anhu ghafilun. Sedangkan kalian nanti takutnya malah lalai, tidak menjaga Nabi Yusuf. Tidak menjaga Nabi Yusuf karena sambil bermain tadi. Dari ayat pertama ini kita dapat mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, ulama mengatakan di dalam kitab Bahrul Madid, al-hadzar la yasbiqul qadar. Kekhawatiran tidak mungkin mendahului takdir. Rasa khawatir tidak mungkin mendahului takdir. Jadi khawatir bagaimanapun orang itu, takut terjadi seperti ini, seperti itu, tidak mungkin mendahului takdir. Maka orang itu akan tenang kalau sudah yakin takdir Allah itu adalah yang terbaik. Orang yang khawatir itu biasanya tidak semuanya, artinya tidak semuanya. Orang yang khawatir itu kadang karena lupa kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa takdirnya itu adalah yang terbaik. Maka kekhawatiran Nabi Yakub sedemikian itu tidak mungkin bisa mendahului takdirnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama. Ini kan khawatir, Nabi Yakub itu khawatir pada Nabi Yusuf. Kemudian yang nomor dua, yakni kita diajari di sini untuk sebagaimana pengajaran Nabi Yakub kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu agar menjaga yang lebih kecil. Ini pengajaran agar kita lebih menyayangi kepada saudara atau orang yang mungkin lebih muda daripada kita, lebih kecil daripada kita, agar supaya kita kasih sayang. Kemudian yang ketiga, dalam ayat ini Nabi Yakub juga mengajarkan husnudzon. Husnudzon, bagaimana bentuk husnudzonnya? Beliau berhusnudzon kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf dengan mengatakan wa antum anhu ghafilun. Mungkin saya khawatir Yusuf ini dimakan serigala, sedangkan kalian semua dalam keadaan lupa. Nah, ini dalam keadaan lupa ini berarti Nabi Yakub tidak langsung menyalahkan putra-putranya, karena mungkin bisa jadi lupa, yang namanya manusia pasti
lupa itu tidak lepas dari manusia. Innama sumil insan nisyanihi, dinamakan manusia ya karena pelupa. Yang namanya lupa ya tidak mutlak disalahkan loh ya, tidak mutlak disalahkan. Maka beliau tetap berhusnuzon, mungkin kalian nanti takutnya lupa ke Yusuf, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang selanjutnya, hikmah yang diambilkan di sini bahwa kenapa kok Nabi Yusuf itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Yakub. Ini ujian bagi Nabi Yakub, ujian bagi Nabi Yakub dan Nabi Yusuf untuk saling berjauhan. Padahal keduanya adalah ayah dan anak. Selama berapa tahun? Kalau dihitung maka nyampe 80 tahun. Semani nasana. Ini Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir mengatakan itu selama 80 tahun. 80 tahun beliau berpisah. Baru setelah itu hidup bersama lagi selama 23 tahun. Jadi lebih banyak perpisahannya karena hidup bersamanya itu cuma 7 tahun ditambah 23 tahun berarti 30 tahun. Sedangkan perpisahannya itu 80 tahun. Nah, ini pendapat Al-Bidayah di kitab Bidayah ini. Musibah ini kenapa kok ujian ini sebesar ini? Maka ulama ahlul isyarah mengatakan bahwa ya karena Nabi Yakub ini lupa untuk menitipkan Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mempercayai putra-putranya dan lupa untuk menitipkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kata ulama ahli isyarah ini, harusnya yang lebih baik itu. Ya sudah, biarkan Nabi Yusuf bersama putra-putra bersama saudara-saudaranya bermain, namun titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ya Allah yang bisa diandalkan, Itu ya ini tidak salah ya. Ini tidak salah. Lupa untuk menyandarkan kepada Allah, lupa untuk menitipkan kepada Allah itu tidak salah. Yang namanya lupa itu tidak salah. Sebagaimana istighfarnya Nabi Muhammad setiap hari, inilah astaghfirullah min sab'ina marrah. Ada yang mengatakan 70 kali dalam satu riwayat lain 100 kali. Kenapa kok beristighfar? Ya karena beliau menganggap itu beliau menganggap karena beliau itu tiap hari kadang merasa futur, kadang merasa kurang bersemangat. Akhirnya kekurang semangatannya beliau dalam beribadah itu beliau anggap itu sebuah kesalahan yang perlu diistighfari. Maka Nabi Yakub ini lupanya beliau terhadap penitipan Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau anggap salah. Akhirnya beliau menyesal juga. Meskipun ya sebenarnya pada hakikatnya yang namanya lupa ya tidak ada kesalahan karena saking sibuknya hatinya dengan kasih sayangnya kepada Nabi Yusuf tadi, khawatirnya tadi itu. Kemudian kita masuk ke ayat kedua. Lain akalahu dzi'bu wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Nah, di sini sudah masuk ke jawaban dari putra-putranya Nabi Yakub. Bagaimana jawaban putra-putranya Nabi Yakub? Mereka mengatakan, andaikan Yusuf itu dimakan serigala, maka kita akan rugi. Wa nahnu usbah. Kenapa? Ya karena kita ini orang-orang kuat. Kata saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu. Kalau malah kita kalah dengan itu atau teledor dalam menjaga Yusuf, ya kita ini berarti seorang orang yang rugi karena kita ini nahnu usbah. Nah, kita ini orang-orang yang kuat. Di dalam pernyataan ini ada beberapa hikmah yang perlu kita teladani untuk kita hindari. Dari pernyataan ini ada kesalahan menurut sebagian ulama. Ada kurang pantas. Apa kurang pantasnya? Yang pertama adalah bahwa ketika mengatakan seperti itu, berarti saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu seakan-akan ingin meringankan kesedihan Nabi Yakub. Ingin menghilangkan kekhawatiran Nabi Yakub agar supaya tidak khawatir, agar supaya tidak sedih lagi. Akhirnya mengatakan, wes biar kami ini orang-orang kuat, tidak mungkin kalah kalau cuma seperti serigala atau ya kita tidak mungkin teledor gitu gampang. Kita tidak mungkin teledor gitu.
Ya memang betul tujuannya itu adalah menghilangkan kegundahan Nabi Yakub itu, tapi yang tidak benar apanya? Kata-kata ini meskipun niatnya benar, tapi pada hakikatnya salah. Kalimat haqqin urida bihal batil. Kalimat yang benar tapi hakikatnya salah. Hakikatnya salah. Karena hakikat dari kalimat ini ditujukan agar Nabi Yakub mengizinkan mereka untuk bermain bersama Nabi Yusuf dan melakukan rencana pembuangan Nabi Yusuf itu. Nah, jadi ini kata-kata yang dipoles oleh mereka agar supaya mendapatkan izin dari ayahnya. Ini tidak benar. Idharus sholah ma'astibtoni syar, kata ulama. Menempatkan kebaikan padahal pada hakikatnya itu sebuah kesalahan. Itu sebuah kesalahan. Maka ini tergolong orang yang mencari ridhonya manusia tapi lupa akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini kan mencari ridhonya Nabi Yakub, padahal secara hakikatnya ini membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Rasulullah dalam hadis, orang yang mencari ridhonya manusia dan membuat murka Allah Subhanahu wa taala, maka wakkalahullah alaihi, maka orang itu akan dipasrahkan kepada orang yang dicari ridhonya. Bukan dipasrahkan lagi ke Allah SWT. Bagaimana orang itu dipasrahkan ke orang lain, tidak dipasrahkan kepada Allah, sedangkan yang menanggung rizkinya Allah, yang menanggung kecukannya Allah SWT, yang menanggung hidupnya Allah SWT. Tidak mungkin manusia bisa memberi manfaat, bisa memberi rizki. Tidak mungkin. Mau kemana lagi kita? Nah, maka ini kurang benar, kurang tepat. Kemudian yang nomor dua, perkataan yang kurang tepat adalah wa nahnu usbah. Ini kurang tepat. Kita ini kuat. Nah ini salah ini. Kenapa kok salah kata ulama? Iya, karena mengandalkan kekuatannya. Harusnya kita tetap jaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atau insya Allah. Atau kata-kata yang menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini mengandalkan kekuatannya. Kita ini kuat. Jadi kita tidak mungkin kalah kalau sama serigala, atau kita tidak mungkin teledor gitu. Karena nahnu usbah. Kita ini kuat. Nah, ini tidak kurang tepat ya, kurang tepat. Karena mengandalkan kekuatannya diri sendiri. Maka dikatakan man i'tamada 'alan nas mallah. Barang siapa yang i'timad atau mengandalkan manusia, malah maka pada akhirnya juga akan bosan. Man i'tamada 'ala malihi qallah. Orang yang mengandalkan hartanya pun sedikit, maka akan sedikit. Man i'tamada 'ala sultanihi dallah. Orang yang mengandalkan kekuasaannya, mengandalkan kekuatannya, akan hina orang itu, akan hina. Tapi man i'tamada 'ala aqlihi dhalla. Orang yang mengandalkan akalnya, maka nanti akan tersesat. Tapi wa man i'tamada 'ala Allah, orang yang mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua kehidupannya, maka la malla wala qalla wala dhalla wala dhalla. Maka orang itu tidak akan merasa bosan, tidak akan merasa hina, tidak mungkin merasa sedikit, tidak mungkin tersesat. Nah, jadi yang diandalkan harusnya Allah, izin Allah Subhanahu wa taala atau keinginan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan dirinya. Kemudian apa yang melatar belakangi mereka itu mengatakan seperti itu? Tentu mereka itu sebagaimana yang disampaikan Ustaz Umam tadi adalah rasa dengki, rasa iri dan dengki. Jadi yang pertama ini setelah kami pahami kenapa kok mereka bersifat seperti itu pada Nabi Yusuf. Yang pertama karena didasari hubbul jah. Karena didasari mereka itu cinta kepada jah, kedudukan. Jadi kedudukan itu bukan cuma kedudukan jadi pemerintah atau yang lainnya, bukan. Maksud hubbul jah ini apa? Para saudaranya Nabi Yusuf itu ingin merebut hatinya Nabi Yakub, atau ingin ada di hatinya Nabi Yakub, karena mereka meyakini bahwa hatinya Nabi Yakub sudah dipenuhi Nabi Yusuf. Jadi mereka ingin merebutnya. Itu juga hubbul jah, cinta kedudukan dalam hati. Cuma hubbul jah yang seperti ini sebenarnya baik, tidak ada masalah. Seperti misalkan suami
ingin punya kedudukan di hati istrinya, anak ingin punya kedudukan di hati orang tuanya, orang tua ingin punya kedudukan di hati anaknya, atau murid ingin punya kedudukan di hati gurunya agar dicintai. Ini sebenarnya hubbul jah yang benar, tidak ada masalah. Karena hubbul jah itu ada yang benar, ada yang salah. Kalau yang salah tentu ketika ingin hal-hal yang tidak benar. Nah, ingin hal-hal yang tidak benar, ingin mempunyai pangkat yang tidak benar, yang akan diselewengkan. Kalau seperti ini sebenarnya masih tidak apa-apa, kata Imam Ghazali, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Cuma ekspresinya mereka itu tidak benar. Dari hubbul jah, cinta kepada kedudukan, malah diekspresikan menjadi hasad, menjadi keirian, iri kepada Nabi Yusuf. Ingin Nabi Yusuf disingkirkan, ingin nikmatnya hilang, ingin disingkirkan. Nah, ini rasa iri. Dari rasa iri itu baru timbullah hikdu, timbullah dengki. Dengki ingin membalas, ingin menyingkirkan Nabi Yusuf. Baru dari hikdu itu timbullah ghadab, timbullah rasa amarah yang akan diekspresikan nanti dengan rencana pembunuhan itu. Jadi rentetannya seperti itu, mulai dari hubbul jah karena cinta kedudukan yang sangat bahaya ini, bahkan kata Rasulullah, cinta kedudukan hubbul jah itu lebih bahaya daripada serigala yang akan memakan kambing. Nah, itu lebih bahaya hubbul jah, cinta kepada kedudukan yang akan merusak kepada hati seseorang. Dari hubbul jah menuju hasad, yakni iri, dari hasad menuju hikdu, yakni dengki, ingin membalas Nabi Yusuf, baru setelah itu ghadab, kemarahan. Jadi ya itu yang dapat dipelajari dari ayat yang kedua ini ya. Dari yang kedua ini. Ini ya kata-kata ini tergolong at-tamalluk atau penjilat, bermuka dua di hadapan Nabi Yakub, di hadapan Nabi Yakub seakan-akan akan menjaga Nabi Yusuf, tapi pada akhirnya di belakang Nabi Yakub malah ingin mencelakai Nabi Yusuf. Ini tamalluk. Kata Sayyidina Ali, laisa min akhlaqil mu'min tamalluk. Akhlaknya orang, tidak tergolong akhlaknya orang mukmin itu adalah penjilat. Itu bukan akhlaknya orang mukmin itu. Kemudian ayat yang selanjutnya, falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa awhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Nah, ini nanti baru kita masuk ke pembahasan di tema yang kedua. Tema yang pertama sebenarnya nanti bagaimana kronologi rencana pembunuhan Nabi Yusuf atau pengasingan Nabi Yusuf itu, juga pembahasan tentang sumur yang ada di Baitul Maqdis. Falamma dhahabu bihi, baru setelah itu mereka pergi bersama Nabi Yusuf. Nah, ini ada percakapan yang terpotong. Kok romo-romo diperbolehkan? Padahal tadi kan tidak dapat izin dari Nabi Yakub. Maka dalam kitab yang lain, seperti Imam Bushairi menyampaikan ada percakapan yang terpotong di sana. Jadi sebagian riwayat ini mengatakan sebenarnya tidak boleh dari Nabi Yakub tidak mengizinkan. Cuma ternyata Nabi Yusuf sendiri yang bersedia untuk bermain dengan saudara-saudaranya. Biarkan saja ayah, biar saya bermain bersama saudara-saudara saya dan mereka akan menjaga saya. Nah, ini kepercayaan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang nanti akan dikhianati oleh saudara-saudaranya. Maka di sini kita ambil pelajaran bahwa sebenarnya yang bisa menghilangkan kekhawatiran, yang bisa menghilangkan kesedihan, ya dari kekasih itu sendiri. Karena yang dicintai Nabi Yusuf, jadi rasa khawatir dan rasa sedih itu akan hilang. Kenapa ya? Karena sudah dapat kepercayaan dari orang yang dicintai. Nabi Yusuf sendiri yang minta, baru dikasih. Tapi kalau bukan Nabi Yusuf, tidak dikasih. Akhirnya dikasih lah. Wa ajma'un. Nah, dan mereka sepakat annahu yaj'aluhu fi ghayabatil jub, ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub, untuk diasingkan, dibuang ke sumur. Ajma'un. Kata-kata ajma'u ini sepakat. Kalau ada kata-kata sepakat, berarti sebelumnya ada perdebatan. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya mereka itu berdebat. Saudara-saudaranya kan berdebat. Ada yang mengatakan uktuluh, ya bunuh saja Yusuf itu. Ada yang mengatakan jangan dibunuh, buang saja ke sumur. Nah, jadi ada perdebatan. Kenapa kok masih berdebat mereka itu? Ya karena
Karena mereka tahu kalau itu salah. Makanya mereka akan mengatakan min ba'di qauman sholihin. Kita setelah itu kita tobat, kita jadi orang yang soleh. Berarti mereka sadar bahwa itu adalah hal yang salah dan mereka masih ragu untuk mengerjakan itu. Apa buktinya mereka masih ragu? Perkataan Allah SWT dalam Al-Qur'an itu in kuntum fa'ilin, ya. Itu perkataan saudara Nabi Yakub kepada saudara yang lainnya, in kuntum fa'ilin, kalau memang kalian yakin mau mengerjakan hal ini, ya sudah, jangan dibunuh, tapi diasingkan saja, dibuang ke sumur saja. Nah, ini menandakan, kata ulama, ini masih ragu-ragu mereka itu untuk mengerjakan seperti itu. Nah, ini ciri-ciri orang yang memang hatinya masih ada kebersihan dalam hatinya, ketika mau melakukan dosa itu masih ragu-ragu. Beda halnya kalau sudah merasa nyaman dengan dosa itu dan tidak ada rasa keraguan untuk mengerjakan dosa itu, berarti orang itu hatinya sudah sangat bermasalah, sangat bermasalah. Tapi kalau hatinya masih ada secercah harapan untuk diampuni oleh Allah SWT, masih ada kejernihan dalam hatinya, pasti ketika mau melakukan dosa masih ragu-ragu. Karena al-itsmu mahaka fi nafsi, karena dosa itu akan membuat ragu-ragu hatinya orang yang memang mukmin. Gitu. Jadi mereka itu ala kulli hal masih ragu. Baru setelah itu sepakat. Untuk sudah dibuang saja. Ayaj'aluhu fi ghayabatil jub. Baru di sini kita masuk ke pembahasan al-jub, sumur, gitu ya. Sumur ini ya sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ustaz Umam, jub itu adalah sumur yang memang tidak dilapisi dengan batu, gitu ya. Jadi ada kemungkinan nanti akan roboh sumur itu, akan dipenuhi tanah, akan tertumpuk oleh tanah karena tidak dilapisi oleh batu. Kalau sudah dilapisi dengan batu maka namanya bi'run atau sumur. Lalu di mana tempat sumur itu? Nah, ini kan mungkin timbul pertanyaan, di mana tempat sumur itu? Tapi sebelum ke pertanyaan itu, cobalah kita menanyakan hal mendasar. Apa hal mendasarnya? Allah itu tidak menyebutkan di sini sumurnya di mana. Jadi apakah kita penting untuk menanyakan sumurnya di mana? Apakah penting untuk menanyakan sumurnya di mana? Karena dalam pembahasan yang lain seperti ketika membahas tentang Syajaratul Khuld, ketika membahas tentang buah keabadian yang dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, para mufassirun seperti Imam Baydawi mengatakan ini tidak penting mau dibahas apakah pohon yang dimakan buahnya itu buah kurma atau buah anggur atau buah yang lain, itu tidak penting. Kenapa? Karena Allah tidak menyebutkan. Nah, kira-kira kita ini penting atau enggak untuk mencari sumur itu? Ini sumurnya di mana? Itu penting atau tidak? Karena Allah tidak menyebutkan. Maka kalau sepemahaman kami ini tetap penting. Ya, tetap penting untuk membahas tentang sumurnya di mana. Kenapa? Karena yang pertama ya tentu untuk menambah ilmu. Kemudian yang nomor dua, karena ini adalah tempat yang memang bisa dijadikan untuk tabarruk. Tempat yang memang bisa dijadikan untuk tabarruk. Tidak halnya seperti pembahasan-pembahasan seperti pohon keabadian itu yang ada di surga, maka tidak ada faedah yang lebih untuk membahas pohonnya pohon apa. Nah, kalau ini wanaktubu maqaddamu atharohum, ya, ini tergolong atharus solehin, tergolong tempat-tempatnya orang-orang yang soleh yang bisa kita tabarruki. Maka kita perlu untuk mencari warisan Islam ini tempatnya di mana untuk memastikan sebagaimana Nabi ketika memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk mencari makamnya Nabi Daniel, Nah, orang yang menemukan makamnya Nabi Daniel, absyirhu bil jannah, maka beri kabar gembira dia agar nanti dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Nah, jadi Nabi memerintahkan untuk mencari kuburannya Nabi Daniel. Kenapa? Ya karena untuk mencari tempat-tempat seperti itu sangat penting untuk ditabaruki, untuk diziarahi, itu penting. Jadi kita penting untuk membahas ini. Di mana tempatnya? Nah, ini ya kembali lagi perdebatan nih, karena mengenai tempat ini tidak ada kepastian riwayat yang sangat kuat tentunya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempat ini yang direka-reka oleh ulama, ada yang mengatakan tempatnya itu antara daerah Banias dan daerah Tiberias.
ya antara Syam dan Mesir. Ada yang mengatakan, nah baru ini di tema itu kan mengatakan sumur Baitul Maqdis. Ini pendapatnya Qatadah, Imam Qatadah mengatakan bahwa sumur tempat pembuangan Nabi Yusuf itu di Baitul Maqdis. Cuma Al-Imam Al-Alusi menolak pendapat ini. Menolak pendapat yang mengatakan sumur ini ada di Baitul Maqdis. Kenapa? Karena dari ayat setelahnya mengindikasikan bukan di Baitul Maqdis. Apa ayat setelahnya? Ayat setelahnya itu kan ja'u aba'ahum isya'ayyabkun, ya, abahum isya'ayyabkun. Setelah dibuang Nabi Yusuf itu, baru mereka itu kembali lagi dan nyampe ke ayah beliau, yakni ke Nabi Yakub, nyampe di malam hari ketika waktu Isya, di malam hari. Sedangkan perjalanan antara rumah Nabi Yakub yang di Kan'an dengan Baitul Maqdis itu sangat jauh, apalagi jalan kaki. Tidak mungkin bisa dilewati sampai satu malam saja. Sampai satu malam saja tidak mungkin. Maka Imam Al-Alusi mengatakan ini tempatnya sepertinya tidak mungkin kalau di Baitul Maqdis karena jaraknya terlalu jauh. Nah, maka ada yang mengatakan jaraknya tempatnya ini dekat dengan Banias dan Tiberias, ya, antara itu. Ya Allah alam ada di mana, tapi ala kulli hal galian atau sumur ini digali oleh Syaddad bin Ad, ya, Syaddad bin Ad. Ini salah satu pendapat. Imam Al-Farra mengatakan seperti itu. Sudah, ya, itu pembahasan tentang sumur Baitul Maqdis, misteri sumur Baitul Maqdis. Jadi itu sudah dipatahkan oleh Al-Imam Al-Alusi, ya. Ya, tetap ada khilaf sebenarnya. Wa auhayna ilaihi, lalu kata Allah SWT, aku memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf, la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun, bahwa kamu wahai Yusuf akan memberitahu kepada saudara-saudaramu itu tentang kejadian yang mereka lakukan itu wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak sadar. Apa kejadiannya? Lah kronologinya seperti ini. Kronologinya itu, jadi Nabi Yusuf itu sudah diizinkan oleh mereka untuk oleh Nabi Yakub untuk keluar. Akhirnya Nabi Yusuf itu keluar bersama saudara-saudaranya, namun tidak diperbolehkan oleh Zainab tadi itu, saudarinya itu Zainab. Tapi Nabi Yusuf kembali lagi meyakinkan Zainab tadi, sudah biarkan saya bermain dengan saudara-saudara saya, biarkan mereka saja yang menjaga saya, itu sudah cukup. Maka karena keyakinan Nabi Yusuf itu akhirnya diperbolehkan oleh Zainab ini untuk bermain. Mereka bermain. Ternyata nyampe di tempat yang mereka rencanakan, bukan malah mereka bermain, tapi mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi Yusuf. Nah, satu riwayat ada yang mengatakan karena saking marahnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu, akhirnya ada salah satu saudaranya yang namanya Syam'un itu mengeluarkan pisau, ingin membunuh Nabi Yusuf. Sebelum dibunuh, Nabi Yusuf dilucuti, pakaiannya dilucuti. Akhirnya karena mau dibunuh, melihat pisau, Nabi Yusuf ini pergi ke saudaranya yang lain, yakni Robel. Di Robel ini akhirnya minta tolong saya, ini jangan bunuh saya. Pada akhirnya baru merasa kasihan ketika Nabi Yusuf menangis. Ada saudaranya yang lain, yakni Yahuda, itu menghentikan yang dilakukan oleh Syam'un. Sudah, jangan dibunuh. Kita buang saja, sebagaimana kesepakatan awal kita. Kesepakatan awal kita kan bukan dibunuh, tapi dibuang. Ya sudah, dibuang saja. Dibuanglah di sumur itu, Nabi Yusuf dibuang ke dalam wa'auhayna. Baru setelah dibuang itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, la tunabbi'annahum bi amrihim. Engkau nanti akan memberitahu kepada mereka, diselamatkan oleh Allah SWT, dan memberitahu kepada mereka tentang kejelekan mereka itu, wahum la yash'urun, sedangkan mereka dalam keadaan sudah tidak menyadari hal itu, maka dalam yang dimaksud wahyu di sini adalah wahyu ilham, wahyu yang secara ilham. Dan ilham ini diberikan kepada Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan linubuwah, memang diangkat
menjadi nabi di umur 7 tahun itu, ada yang mengatakan litakrim, ya, untuk memuliakan Nabi Yusuf itu sendiri. Kenapa kok dikatakan memuliakan? Ya, karena waktu itu Nabi Yusuf kan dalam keadaan mungkin takut atau yang lainnya. Akhirnya ditenangkan oleh Allah SWT. Yang tenang, kamu ini nanti diselamatkan dan kamu akan memberitahu kepada mereka kesalahan-kesalahan mereka. Ini inas, kata ulama, lil inas, untuk menenangkan Nabi Yusuf. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada orang pilihannya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan bagaimana Allah itu bisa menjaga Nabi Yusuf, baik dalam menjaga Nabi Yusuf sampai menjadi orang besar, sampai menjadi orang yang begitu mulia. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih-kasihnya Allah, dan Allah tidak membiarkan kekasihnya dalam keadaan susah, dalam keadaan gundah. Maka kata Imam Abu Yazid Bustami, kalau mau tenang, ya kun ma'allah au ma'aman ma'allah. Kamu harus bersama dengan Allah atau bersama orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan tenang. Insyaallah akan tenang. Seperti itu. Kemudian mungkin kita akan bertanya, kenapa kok tidak kok tidak langsung ngasih tahu saja ketika diangkat, ketika sudah besar Nabi Yusuf, kenapa kok tidak ngasih tahu Nabi Yakub keberadaannya? Saya sudah jadi seperti ini. Kenapa kok masih nunggu kejadian yang akan diceritakan itu? Nanti kan ada kejadian, mereka itu akan bertemu di kerajaan itu. Kenapa? Ya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tunabbi'annahum bi amrin hadza wa hum la yash'urun. Dalam keadaan mereka tidak sadar nanti. Mereka tidak sadar bahwa kamu itu Yusuf. Mereka tidak akan sadar bahwa kamu itu Yusuf, baru kamu memberitahukan, menceritakan hal yang terjadi. Nah, maka karena belum waktunya, maka Nabi Yusuf tidak menceritakan langsung, tidak menceritakan langsung, menunggu waktu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahyunya tadi itu yaitu wahyu ilham. Karena wahyu itu ya banyak, ilham pun juga ada macam-macam. Wahyu itu ada yang memang diwasilatil. Kalau ini ada yang mengatakan wahyunya itu disampaikan kepada Nabi Yusuf dalam keadaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan biwasilati Jibril, dengan via malaikat Jibril, lewat malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menenangkan Nabi Yusuf, diberikan wahyu lewat malaikat Jibril. Sekaligus malaikat Jibril pada waktu itu memberi pakaian, karena pakaiannya kan Nabi Yusuf dilucuti. Diberi pakaian dari sutra, yang mana sutra itu adalah peninggalan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan pernah ketika dibakar, ada sedikit pakaiannya yang terbakar, akhirnya digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sutra yang begitu bagus. Setelah Nabi Ibrahim wafat, dikasihkan Nabi Yakub, dari Nabi Yakub baru dikasihkan ke Nabi Yusuf. Nah, ya, lewat malaikat Jibril ini dikasihkan sutra peninggalan Nabi Ibrahim tadi, agar Nabi Yusuf tetap terjaga auratnya, ya. Begitulah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cukup ya ini, ya maaf kalau penjelasannya tadi kurang sistematis atau bagaimana. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali teman-teman ya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan dua teman ngobrol kita malam hari ini. Itu yang paling saya ingat, yang saya pin tadi, bahwa kata sebagian ulama ahlul isyarah itu mengatakan alasan kenapa kok kemudian ada kisah Nabi Yusuf ini dramatis sekali, dipisahkan dengan ayah tercintanya. Ada yang mengatakan sampai sama Nina sana sampai 80 tahun. Itu kata ahlul isyarah karena Nabi Yakub ini menaruh ekspektasinya kepada saudaranya Nabi Yusuf ini gitu, tidak mengandalkan Allah, tidak mempercayainya kepada Allah. Sehingga yang terjadi apa? Justru mendapatkan kekecewaan yang luar biasa Nabi Yakub ini. Jadi jangan sekali-kali kita menaruh ekspektasi berlebihan kita kepada sesama makhluk, karena yang akan didapat justru adalah rasa kecewa. Itu. Kemudian tadi banyak sekali ya ilmu yang kita serap, itu pendapat-pendapat ulama itu luar biasa sekali banyaknya. Mungkin setelah ini kita bisa lebih perbanyak lagi
ilmu yang kita dapat di sesi diskusi ini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Kalau mau bertanya silakan angkat tangan, open mic, atau bisa ditulis di komentar, nanti saya follow up. Ustadz Ahmad Furqon ini ngangkat tangan. Silakan Ustadz Ahmad Furqon. Open mic, Ustadz. Cek, bismillah. Gizat, Ya, silakan. kedengeran gitu. Ya. Kami punya 2 pertanyaan, Ustaz. Mohon maaf saya tadi lambat karena masih tarawih, menyempurnakan tarawih. Ini Ustaz, yang kami tanyakan terkait tentang tadi penyampaian Ustadz Irfan, masalah tentang bahwa mengetahui tentang keberadaan sumur. Kenapa kok penting diketahui keberadaannya, dengan alasan bahwa karena memungkinkan kita untuk bertabarruk, kan begitu saja. Ya. Yang kami tanyakan itu terkait ini saat konsep tabarruk dengan tempat-tempat itu sebenarnya Zat. Apakah seperti sumur yang menjadi pembuangan Nabiullah Yusuf ini termasuk dari tempat-tempat yang memang dianjurkan ditabarruki seperti itu. Nah, sementara kan kita biasanya itu dengan tabarruk itu biasanya dengan asar-asar yang mengandung nilai ibadah, kan begitu. Baik itu tempat sujudnya, apakah di situ jasadnya yang terpendam seperti itu. Nah, sementara ini mungkin tadi salah satu keterangannya itu menyatakan bahwa mengetahui sumur itu termasuk dari hal-hal yang bisa membuat kita untuk bisa bertabarruk. Jadi pertanyaannya itu kira-kira terkait tentang konsep tabarruk itu tempat-tempat seperti apa sih yang memang kita dianjurkan untuk ditabarruki seperti itu, Zat. Itu yang pertama, Zat. Kemudian yang kedua, Zat. Yang kedua terkait ini, Zat, terkait cerita proses pembuangan Nabiullah Yusuf ke sumur itu, Zat. Di ayat 9 kan kalau dari cerita Ustadz Irfan tadi kan proses akan ditusuk dengan pisau, kemudian dilempar dari satu saudara ke saudara yang lain hingga nanti akan jatuh ke komentar dari saudaranya Yahuza yang disuruh untuk dilempar begitu saja. Kira-kira ayat uktulu Yusuf awitrahu itu, kemudian ayat 10 qala qailun minhum, kira-kira ayat itu ayat proses sebelum ayat proses pembunuhan atau perencanaan, kan? Oke, kalau dilihat dari cerita Ustadz Irfan tadi kan kayaknya cerita itu terjadi ketika sudah terizini, kemudian adalah proses akan dibuang nih, apa dibunuh nih, kan gitu. Kayak gambarannya itu memang sudah ada di hutan. Cuma kalau dilihat dari ini, dilihat dari ayat 9 dan 10, kayaknya kan ini ayat-ayat perencanaan, kan gitu. Merencanakan akan proses-proses itu, kan. Oke, terima kasih Ustadz. Ustadz Irfan masih terhubung ya, Ustadz Irfan ya? Ustadz Irfan? Atau Ustadz ini, Ustadz Al-Misri ini, Al-Azhari ini? Ustadz Umam? Ustadz Umam atau Ustadz Irfan? Ya, sebentar. Mungkin saya tanpa on cam ya. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi tadi pertanyaannya jelas ya, Ustadz ya? Oke, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini. Yang pertama, mengenai konsep tabarruk. Memang di konsep tabarruk itu asar-asar yang dipakai itu adalah asar-asar yang memang berhubungan ya sebagian dengan hal-hal yang mungkin dibuat ibadah, seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat ketika Nabi itu keluar, baru sahabat itu meminta ridanya Nabi untuk ditabarruki. Tapi beberapa sahabat yang lain melarang. Jangan, ini sul adab kalau minjem ke Nabi ini. Oh tidak, saya hanya ingin
ya istilahnya seperti tabarruk lah, seperti tabarruk kepada Rasulullah. Atau alasan sebagian ulama kenapa kok yang ditabarruki itu adalah sandal gitu ya. Karena itu berdasarkan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Mi'raj. Ketika peristiwa Mi'raj itu, Nabi Muhammad kan kalau mau bertemu dengan Allah SWT, ingat dengan Nabi Musa, ikhla'na alaika, kata Allah. Kalau mau bertemu denganku, buka dulu sandalmu, wahai Musa. Maka ketika itu mau dibuka sandalnya Nabi Muhammad, tapi kata Allah SWT, la takhla'na alaik, jangan buka. Kamu beda ya dengan Nabi Musa itu. Kenapa? Lita syurufa bihimas sama, agar supaya sandal kamu itu membuat langit-langit ini menjadi mulia. Kenapa kok harus sandal? Maka ulama menyatakan ya karena sandal itu yahmilul jussah, yang yang membawa badan ini ya untuk beribadah, itulah. Maka mereka bertabarruk dengan itu. Lalu kenapa kok kami katakan sumur itu bisa ditabaruki? Ya karena coba bisa dicek itu di Bahrul Madid bahwa setelah nyampe ke sumur itu, atau di tafsir Fakhruddin Ar-Razi juga ada, setelah nyampe di sumur itu, ketika datang malaikat Jibril untuk menenangkan, maka diajarkan oleh malaikat Jibril, kamu kalau mau tenang baca ini, baca pembacaannya banyak itu, ya Ghiyathul Mustaghisin atau yang lainnya, banyak itu bacaan doa-doa, banyak riwayatnya yang dibaca oleh Nabi Yusuf di sana. Maka sumur itu juga ada asar ibadahnya Nabi Yusuf juga yang bisa kita tabaruki, begitu ya. Luar biasa sekali jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua tadi Ustadz, sebenarnya ya pertanyaannya tadi Mengenai kan kronologi pembunuhannya sama ayat iya, itu ya. iya. Ayat. Jadi ayat itu memang beda. Jadi ayat itu adalah sebelum ajma'u, sebelum mereka sepakat untuk membuang. Kan mereka masih ada bunuh saja, satunya membuang. Itu awal. Kesepakatannya memang membuang saja. Tapi ketika nyampe di lapangan, Sam'un ini merasa panas, merasa apa ya? Merasa ya panas, kemarahannya itu sudah tidak terkontrol, akhirnya lupa kan kesepakatan itu karena tidak terkontrol ingin membunuh gitu. Jadi dari ayat dengan kronologi itu sudah beda sebenarnya. Ayat itu terjadi sebelum izin ke Nabi Yakub, sedangkan itu setelah izin ketika sudah nyampe di tempat gitu. Karena didasari amarahnya yang meluap-luap itu. Oke. Mungkin cukup dulu ya Ustaz ya, saya izin dulu karena ini ada acara. Oh iya, ada rapat ya Ustadz ya. Maaf saya izin duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz hadirnya Ustadz. Ini Ustadz Umam masih terhubung Ustadz Umam. Ustadz Umam? Masih Halo? Ustaz, masih. Oh, alhamdulillah. Mungkin ada lagi Alhamdulillah, Ustaz Umam. Cari mic ada dari yang ini. Ada yang DM ini pernyataan dari pemateri pertama ini mau ada yang ditanyakan, tapi entah apa masih terhubung orangnya apa enggak. Kami persilakan. masih. Monggo. Si. Tadi yang ini yang mau nanya ke pemateri pertama ini. Nah ini, si. Jadi nanya enggak ini orangnya? Ini dari teman mahasiswi UIN Jember. Silakan Kak. Kak Vina Saf. Ya, silakan. Atau ditulis saja Kak, kalau nggak mau open mic ditulis saja pertanyaannya. Atau dari teman-teman yang lain mau nanyakan ini mumpung masih kita terhubung dengan Ustadz Khairul Umam di Kairo. Mungkin penyampaian Ustadz Umam bisa disimpulkan, Kak. Oh ya, jadi tadi itu Ustadz Umam ini nerangkan tentang ayat ke-10 ya, ayat ke-10 sampai ayat ke-15 ya. Jadi sampai ayat ke-12 ya. Jadi salah satunya poin penting itu bahwa rencana pembunuhan Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya ini itu dilatar belakangi oleh kecemburuan sosial gitu, oleh kecemburuan kekeluargaan. Jadi karena kasih sayang Nabi Yakub ini yang terlalu dianggap berlebihan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada adik bungsunya yang bernama Yusuf itu, mereka kemudian bersepakat untuk menghilangkan kepercayaan, menghilangkan
pilih kasih itu pada dari Nabi Yusuf, sehingga berembuk mereka. Ada yang bilang mau membunuh, ada yang bilang mau dimasukkan ke sumur. Sumur ini kata saudara kita Ustadz Khairul Umam ini, itu adalah sumur yang belum dilapisi oleh bata. Mengenai letaknya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Irfan. Sebenarnya kalau mengikuti kajiannya Ustadz Irfan tadi, itu sudah disinggung juga gitu, menyempurnakan juga Ustadz Irfan itu. Jadi Ustadz Umam ini menceritakan kronologi atau rencana pembunuhannya sampai ke ayat yang 12 itu. Cuma tadi yang penting juga bahwa kan di ayat ini kan menggunakan kata yarta wa yal'ab. Penggunaan diksi ini, lakbu itu adalah bersenang-senang yang menuruti hawa nafsu. Kata lakbu itu kan di ayat-ayat yang lain seringkali kita temukan kan, lakbun, kemudian lahwun, zina, itu kan semuanya kayaknya mengarah konotasinya itu negatif, hal-hal yang perlu dijauhi. Tapi kenapa kok di sini menggunakan diksi yarta wa yal'ab? Nah, ini oleh ulama yang diterangkan oleh Ustadz Umam tadi, lakbu di sini diartikan bukan lakbu secara tekstual, artinya lakbu yang menuruti keinginan hawa nafsu, tapi hanya sekedar bermain-main sebagaimana layaknya anak-anak gitu. Itu Ustadz Furqon. Itu bercerita tentang itunya saja, bercerita tentang rencana pembunuhannya. Nah, ini ada yang angkat tangan ini, Kang Ho ini. Mau nanya dah? Silakan kalau mau nanya, open mic. Kang Ho ini. Halo Kang Ho? Oh ya, ini ada yang ini nanya lewat chat Pak Umam, mungkin bisa bantu dijawab tadi. Nah, ini mengenai ceritanya, sebenarnya pertanyaannya ini untuk Ustadz Irfan sih, tapi Ustadz Irfannya berhubung tidak terhubung lagi karena masih ada rapat. Mungkin Ustadz Umam nanti atau teman-teman yang lain punya jawaban. Ini pertanyaan dari ya tidak bisa disebutkan namanya, tidak boleh disebutkan namanya, mengenai ini kisahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan di sini menggunakan diksi wa akhafu, kata khauf. Tadi disinggung oleh Ustadz Irfan bahwa khauf di sini itu adalah khauf yang manusiawi gitu, tidak bertentangan dengan ayat bahwa para aulia Allah itu la khaufun alaihim wa la yahzanun. Kemudian terkait ini Pak, terkait tadi disebutkan pendapat ahlul isyarah bahwa dosa Nabi Yakub itu adalah karena dia lupa untuk memasrahkan putranya yang bernama Yusuf ini kepada Allah. Sehingga Allah memisahkan beliau dengan putra kesayangannya itu sampai 80 tahun. Nah, ini apakah menciderai status kemaksuman Nabi Yakub gitu, kok dianggap kesalahan gitu, apa bagaimana? Ustadz Umam bisa dimengerti pertanyaannya? Ustadz Umam? Nggih. Iya. Bagaimana Ustadz? Bertanya maksud. Tentang maksum dan tidaknya. Iya, ya. Sebenarnya lebih tepatnya ini untuk Ustadz Irfan sih, tapi Ustadz Irfannya sudah agak terhubung. Gimana Ustadz Umam? Kalau menurut Anda? Mana ya? Ya gini saya. Untuk wa akhafu, mana nih? di mana ini Ustaz? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum anhu ghafilun. Khauf di sini di dalam tafsir, saya carikan dulu ya. Tafsir Masyarawi itu hanyalah kekhawatiran saja. Kekhawatiran dari Nabi Yakub terhadap kekhawatiran yang ditimbulkan oleh rasa cinta yang sangat mendalam untuk berpisah dengan dengan Nabi Yusuf saja. Tidak sampai menyinggung kepada maksum atau tidaknya. Cuma sebenarnya ada permasalahan sih. Di wa akhafu ayyakulahu dzib, ini seharusnya yang ditanyakan adalah bukan masalah yang ini, bukan masalah khauf diartikan secara tekstual. Tapi yang perlu ditanyakan adalah apakah di sini Nabi Yakub itu mengajarkan kebohongan, berbohong kepada anak-anaknya.
wa akhafu ay ya'kulahu dzib. Nanti kalau kamu bawa si Yusuf ini, kata beliau ya, dimakan serigala. Ini kan sebuah apa ya? Secara tidak langsung sebuah ajaran kebohongan dari beliau. Nah, kalau ini ajaran kebohongan, apakah pantas dinisbahkan kepada Nabi Yakub yang seharusnya adalah nabi? Nah, ternyata oleh Imam Sya'rawi itu bukan kebohongan. Wa akhafu ay ya'kulahu dzib. Tapi ini adalah hanya wanti-wanti saja. Begitu, Ustaz. Oh, baik. Jadi ini sama sekali tidak mencederai status kemaksuman atau sifat keterjagaan para nabi dari melakukan kesalahan, begitu ya, Ustaz Umam ya? Tidak sama sekali, karena di sini tidak terjadi. Oke. Lanjut Ustaz, ini ada pertanyaan khusus untuk jenengan dari teman kita, Vina Saf, ini mahasiswi UIN Jember. Bismillah, mohon maaf sebelumnya saya sedikit kurang setuju dan ingin menyangkal perihal pernyataan cinta itu tidak perlu atau tanpa alasan. Ini tadi diterangkan oleh jenengan ya. Sedangkan dari penjelasan tadi itu ada sedikit ambigu bahwasanya Nabi Yakub saja memiliki alasan mengapa mencintai anaknya yakni Nabi Yusuf. Saya kira pernyataan tersebut dianggap kurang relevan jika disuguhkan di zaman sekarang yang apa-apanya disebutnya serba realistis. Bukankah ada pernyataan bahwasanya ucapan laki-laki terlebih persoalan cinta itu tidak dapat dipegang sekalipun itu ucapan dari seorang yang soleh. Lantas bagaimana persepsi jenengan dalam menanggapi persoalan tersebut? Tadi kan jenengan itu ya, jenengan itu nyinggung masalah jenis-jenis perasaan secara lugawi itu kan ya, bahwa cinta itu tidak butuh alasan. Lah, sedangkan Nabi Yakub saja ini punya alasan kenapa lebih mencintai Nabi Yusuf. Itu bagaimana ini kok kayaknya ambigu, sepintas gitu. Bisa dijawab, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Imam Sya'roni itu membagi cinta jadi dua. Ada hukbun akli, ada hukbun atifi. Kalau hubun akli itu adalah hub yang didasari oleh akal. Contohnya seperti dijelaskan tadi itu ya, minum jamu itu sehat, tapi pahit. Lantas rasa pahit ini menghalangi apa tidak untuk menginum jamu agar dia sembuh dari penyakitnya? Ya tidak, tetap yang didahulukan adalah minum jamunya meskipun pahit. Itu namanya hubun akli. Lebih mendahulukan kemanfaatannya. Kemudian untuk hubun atifi, ini perasaan itu tidak terkontrol. Gitu kan? Makanya dan perasaan ini, hub ini merupakan ilmu doruri. Yang disebutkan dalam ilmu mantik itulah ilmu doruri. Apa ilmu doruri itu? Yaitu ma la yahtaju ila ta'ammulin. Ilmu yang tidak usah atau tidak butuh untuk dita'ammul, untuk dipikirkan, untuk diberikan alasan, atau ma la yahtaju ila dalil. Karena apa? Karena ilmu doruri itu cukup dirasakan saja. Contohnya ya, saya minum sakit kepala umpamanya. Rasa sakit ini perlu ditampakkan atau tidak? Tidak kan, tidak bisa. Karena rasa sakit ini hanya bisa dirasakan oleh dia sendiri. Contoh lagi, saya minum minum pakai bahasa Arab Mesir gak apa-apa Ustaz, nanti saya bantu terjemah. Kerepotan saya kewalahan. Ya. Iya, silakan. Tapi bisa dipaham gak itu, Ustaz? Iya, nanti saya bantu pakai bahasa ini Indonesia. Iya, tadi masalah ilmu doruri itu. Ilmu doruri itu kan dalam ilmu mantik ditarifi ma la yahtaju ila ta'ammulin atau ma la yahtaju ila dalilin, sesuatu yang tidak membutuhkan alasan. Kenapa kamu contohnya ya, kalau saya cinta kepada seorang, apakah saya harus menunjukkan rasa cinta itu sendiri? Yang mana rasa cinta itu hanya bisa dirasakan dan tidak bisa yang tidak bisa dibuktikan dengan apapun. Sedangkan yang berupa cinta ya, rasa cinta yang ditujukan dengan memberikan ihsan ya, karena saya cinta kepada antum umpamanya, saya memberikan berikan hadiah. Itu sudah keluar dari takrif cinta itu sendiri. Sudah hal lain. Jadi perlu dibedakan doruri dengan nadori. Kalau doruri itu
tidak butuh, kalau nadori itu butuh untuk alasan, kalau doruri tidak butuh alasan. Contoh lagi Ustaz, orang merokok. Orang merokok itu kan kalau sudah candu, kenapa kamu merokok? Enak. Enaknya di mana? Ya kan nggak tahu Ustaz ya. Hanya bisa dirasakan oleh Iya, iya. perokok sendiri. Tidak bisa dijelaskan seperti apa enaknya merokok kepada orang. Nggak bisa. Itulah ilmu Iya, iya, doruri. iya. Iya, iya, iya. Jadi kalau disimpulkan ini ya, bahwa ini kan secara pembahasan itu ya, pembahasan apa istilahnya istilah ya. Jadi memang kata hub atau cinta itu ada dua kata Imam Asy'arawi tadi. Jadi ada yang hubun apa tadi Ustaz namanya? Hubun atifi, Hubun satunya akli, hubun akli. Yang akli. atifi ini tidak butuh alasan. Nah, apakah Yang ambigu aktif itu dengan tidak ini apa ya? Yang dengan aktif Nabi ini tidak Yusuf? mengenal undang-undang gitu kan. Tidak mengenal Iya. taklif dan sebagainya. Buta gitu lah, buta lah intinya gitu ya. Nah, Tidak bisa jadi dikontrol Ustaz. tidak bisa dikontrol. Jadi kalau ini kalau yang perasaan sayangnya atau kasihnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf ini itu ya manusiawi, termasuk yang itu ya, termasuk yang Iya, pertama berarti ya. Karena sebagai iya, ayah ya sayang kepada anak bungsunya itu wajar gitu. Biasanya kalau orang tua wajar. itu kan sayangnya pada anak yang bungsu sama anak yang pertama gitu. Itu wajar gitu. Jadi tidak ambigu, sama sekali tidak ambigu. Apalagi keadaannya Nabi Yusuf pada waktu itu ya merupakan anak yang paling kecil. Kemudian di samping itu ibunya sudah wafat. Jadi wajarlah sang ayah itu lebih sayang kepada Nabi Yusuf sebagai Iya, seorang iya, iya. ayah. Sebagai seorang ayah. Ya ini sebenarnya pernah disinggung di kajian kemarin. Jadi di antara alasannya itu karena memang Nabi Yusuf ini kan kekurangan kasih sayang seorang ibu gitu. Jadi Nabi Yakub ini jadi buya waktu itu, ibu dan ayah gitu. Ya. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Ini sudah lumayan, sudah lebih dari 1 jam kita diskusi. Ada lagi? Silakan, Waktunya tadi saya buka kasih puasa ini kan kesempatan. Kasihan Ustadz Umam ini sudah mau buka puasa Ustadz ya. Jam berapa sudah Ustadz di Kairo Ustadz? jam 17. Jam 17. Berarti hampir puasa, hampir buka berarti ya? Ya hampir Ustaz. Hampir. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita lanjut besok. Besok ini melanjutkan ayat selanjutnya. Besok ini insya Allah akan dihadiri oleh ini, oleh apa? Salah satu lulusan terbaik di mana itu? Universitas Surabaya itu apa sih namanya? Itu Ustadz Jamil Fuadi. Beliau ini sudah S2 di UIN apa namanya? Unisma ya, Pak? Kalau yang di Surabaya itu apa sih namanya? Ada yang tahu ya? Ya intinya itu sudah kampus di Surabaya itu loh. Itu S2 lulusan S2 kemarin itu jadi lulusan YIN, Pak. bukan YIN Ustaz, satunya Ustaz. YIN dah. Winsa. Winsa ya. Kemudian yang satunya ini siapa namanya? Siapa dah lupa saya namanya. Ini ya besok aja wis ditunggu pamfletnya. Semoga kita bisa tetap istiqomah ini apa namanya? Dalam gerakan untuk melestarikan ilmunya para ulama ini sebagaimana biasa ya saya dulu ya salah satu poinnya itu adalah bahwa kita itu jangan sekali-kali iktimat pada kemampuan diri kita sendiri. Tetap harus melibatkan Allah dalam segala situasi. Sebagaimana apa namanya? Tadi penjelasan Ustadz Irfan itu ya salah satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudara Yusuf itu adalah karena iktimat pada dirinya sendiri. Mengatakan nahnu usbah gitu. Padahal kemudian mereka itu justru yang mendapatkan buah busuk daripada perilakunya itu. Kemudian yang kedua adalah jangan sekali-kali terlalu berlebihan berekspektasi kepada sesama makhluk. Karena yang ada kita justru hanya akan kecewa. Sebagaimana Nabi Yakub ini, husnudon boleh, tapi tetap jangan terlalu berlebihan ketika berekspektasi kepada sesama makhluk. Tetaplah menaruh harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, banyak sekali tentunya ilmu yang bisa kita dapat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Mari kita baca doa taklim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fid dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Saya ucapkan terima kasih Ustadz Khairul Umam sudah mau bergabung dari jauh-jauh dari Kairo ya. Oh ini ada pertanyaan ini. Gak mau nanya Ustadz, cuma penasaran sama moderatornya, gak pernah on cam. Kurang interaktif. Ya. Bener ya. Bener. Urusan saya itulah. Iya, pada moderator. Saya orangnya introvert. Makanya teman-teman saya ini yang saya itu kan. Iya, introvert Sarah. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akhiri dulu ya Let's Meet Up kali ini. Kita lanjut besok di jam yang sama. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.